Puji Tuhan, Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah minggu hari ini. Di minggu pertama daripada bulan September. Dan kita menyadari bahwa ini semua karena kasih Tuhan. Sebelum kita belajar bersama dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru, yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam ketidaksetiaan kami, Engkau selalu setia bagi kami. Dalam ketidakbenaran hidup kami, Engkau membenarkan kami melalui karya salib-Mu. Dan biarlah pada kesempatan yang berharga ini, kami mau sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu ini sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, persiapkan hati kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan urapi dan kuasai dengan urapan dan otoritas hikmat daripada Allah. Sehingga pelayanan hari ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Agustus kemarin kita sudah banyak berbicara satu tema yang luar biasa bahwa Alkitab adalah firman yang hidup. Dan kita sudah banyak berbicara tentang hal itu, bagaimana firman Tuhan itu boleh menuntun kita, mengajar kita, sumber kebahagiaan. Dan harapannya adalah biarlah melalui tema-tema seperti itu membuat kita makin mencintai firman Tuhan, membuat kita bukan hanya menjadikan Alkitab sebagai buku biasa, sebagai pegangan karena kita orang Kristen, tetapi kita benar-benar menjadikan bahwa Alkitab itu adalah suatu firman Allah yang hidup, nafas Allah yang selalu menghidupkan kita, menguatkan kita di saat-saat kita mengalami kelemahan. Dan pada bulan September ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru. Kita akan berbicara tentang Yesus pasti kembali. Dengan kata lain, tema ini akan banyak berbicara tentang akhir zaman, ya. Berbicara tentang apa tanda-tanda daripada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tema ini sangat penting mengingatkan kita di tengah kesibukan kita. Seringkali karena rutinitas, kesibukan, dan segala macam kegiatan pekerjaan kita, sehingga membuat kita lupa akan kapan Tuhan Yesus datang. Sehingga tema ini akan sebenarnya tujuannya untuk mempersiapkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan tema ini pun juga, ini menjadi suatu tema yang sudah sekian lama, mungkin dari kecil kita mendengarkan tentang akhir zaman, Yesus pasti kembali. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang? Tapi kita bersyukur melalui tema pada bulan ini, kita kembali diingatkan kembali bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan suatu kepastian. Sebagaimana dia datang pada kali yang pertama, ketika dia lahir di kandang domba, dia datang melayani, dia datang menderita, bahkan dia mati. Itu sebuah kedatangannya yang pasti. Karena ribuan tahun sebelumnya, para nabi dalam perjanjian lama telah menubuatkan itu. Dan kedatangannya pada kali yang pertama sebuah kepastian. Dan saya percaya juga bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali nanti ini, yang sedang kita nanti-nantikan bersama saat ini, merupakan sebuah kedatangan yang pasti. Waktu kapannya tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Dan hari ini kita akan khusus berbicara tentang akhir zaman, ya. Dan saya akan lebih mengkaitkan begini. Saya akan sedikit membagikan satu tema sederhana. Masalah COVID-19 atau virus corona ini dengan akhir zaman. Kenapa isu ini sangat penting? Karena isu ini, atau bukan isu, masalah persoalan pandemik daripada COVID-19 ini bukan hanya menjadi persoalan ekonomi, persoalan sebuah bangsa, persoalan global, tapi COVID-19 juga ini menjadi isu dan persoalan teologis. Karena banyak orang mulai mengkait-kaitkan antara
adanya virus ini dengan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, atau mengkaitkan virus ini dengan tanda daripada akhir zaman. Nah, sebelum masuk pada penjelasan tersebut, saya akan menjelaskan dulu supaya kita bisa memahami apa beda antara zaman akhir dengan akhir zaman. Ini dua hal, dua kalimat yang seolah-olah diputar balik, tapi sebenarnya punya makna arti yang berbeda. Kalau disebut dengan zaman akhir, ya, zaman akhir itu dimulai ketika awal Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau kita baca dalam khotbah Petrus, dalam dalam kitab Kisah Para Rasul 1 dan 2 itu bicara tentang zaman akhir, ya, zaman akhir. Zaman akhir dimulai dari kapan? Saat Yesus datang pada kali yang pertama. Itulah titik awal daripada disebut dengan zaman akhir. Nah, akhir zaman, ya, akhir zaman itu berbicara tentang situasi akhir ini. Jadi kalau disebut akhir zaman adalah akhir daripada zaman akhir. Ya, jadi akhir zaman adalah akhir daripada zaman akhir. Jadi sebenarnya kita sedang hidup dalam suatu zaman keadaan disebut dengan zaman akhir sekaligus akhir daripada zaman. Nah, apabila dikasih Tuhan, kembali lagi yang saya ingin soroti hari ini dalam renungan minggu hari ini adalah apakah ada kaitan antara virus corona ini atau yang orang sebut COVID-19 ini dengan tanda-tanda akhir zaman? Paling tidak ada dua petunjuk. Orang mulai mengkaitkan, ya, ada dua petunjuk, ada dua contoh atau dua gambaran. Orang mulai mengkaitkan antara COVID-19 ini dengan tanda daripada akhir zaman. Jadi mereka punya pandangan bahwa adanya COVID-19 ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini benar-benar akhir daripada zaman akhir, gitu ya. Nah, apa petunjuknya? Ada dua hal yang saya catat, yang saya coba renungkan. Orang mencoba mengkaitkan antara COVID-19 ini dengan akhir zaman. Yang pertama adalah karena virus ini memiliki jangkauan global, ya. Jadi pertama mereka mengkaitkan adalah karena virus ini jangkauannya global. Artinya bukan hanya orang Indonesia, bukan saja orang Asia yang mengalaminya, tetapi ini merupakan bencana global. Makanya disebut sebagai pandemik, ya, pandemik. Artinya bahwa menyeluruh seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu terkena daripada virus ini. Nah, orang-orang yang mencoba mengkaitkan bahwa ini adalah tanda daripada akhir zaman, itu mereka mengkaitkan dalam Wahyu pasal yang ke-6. Coba kita lihat. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 8. Ya, ini satu ayat yang menjadi pendukung orang mengkaitkan bahwa ini adalah nubuatan atau kegenapan daripada nubuatan dalam kitab Wahyu. Apakah benar demikian? Mari kita akan telah bersama. Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa, perhatikan, atas 1/4 bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang buas yang ada di bumi. Kalau kita baca di ayat 4 itu, paling tidak itu ada 4 alat kematian, atau ada 4 cara orang itu mati, ya. Satu dengan cara pedang, kedua kelaparan, ketiga dengan penyakit sampar, dan keempat adalah binatang buas. Nah, alat kematian yang ketiga, penyakit sampar, dalam Wahyu pasal 6 ayat 8, ini seringkali orang mengkaitkan bahwa inilah yang dimaksud dengan COVID-19, ya. Inilah yang dimaksud dengan COVID-19. Dengan adanya virus corona ini adalah bagian daripada penyakit sampar. Dengan kata lain bahwa Wahyu pasal 6 ayat 8 itu adalah nubuatan yang tergenapi hari ini dengan adanya
COVID-19. Nah, lalu pertanyaannya, apakah benar demikian? Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, pengamatan yang cermat terhadap kitab Wahyu atau pengamatan yang teliti dengan cara-cara penafsiran yang baik daripada kitab Wahyu, sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa penyakit sampar yang di ayat 8 tadi itu merujuk kepada virus corona atau COVID-19 hari ini. Kenapa demikian? Kalau kita contoh gini, kalau kita coba baca di situ bahwa 4 alat kematian ini, pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan binatang buas, itu kalau kita baca 8 tadi, itu kurang lebih membunuh 1/4 manusia di bumi. Kalau misalnya kita hitung ya 1/4, berarti 20%, 25% itu penduduk bumi itu, kalau kita mau menafsirkan penyakit sampar itu adalah corona. Berarti dengan adanya corona ini sudah 25% daripada total penduduk dunia akan mati daripada corona. Tapi apakah benar? Apakah faktanya demikian? Bahwa benar 25% penduduk dunia meninggal akibat daripada wabah ini? Saya pikir tidak, karena menurut data statistik bahwa diperkirakan kurang lebih 6 miliar manusia yang ada menghidupi planet bumi ini. Jadi kalau 6 miliar itu kurang lebih sekitar 1,5 miliar orang harus dibunuh dengan virus corona. Kalau kita merujuk kepada bahwa benar bahwa penyakit sampar yang di dalam kitab Wahyu adalah virus corona. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya adanya virus ini, kita jangan terlalu mudah mengkaitkan bahwa ini sudah menuju kepada sebuah akhir, tanda-tanda bahwa ini akan kiamat. Karena saya katakan tadi bahwa memang zaman akhir itu dimulai pada era Yesus datang sampai hari ini, dan kita berada pada zaman akhir yang paling akhir atau akhir zaman. Jadi kita tidak mudah dan tidak gampang untuk mengkaitkan bahwa virus ini itu adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Bisa saja, tapi itu bukan menjadi, kalau kita mengkaitkan dengan kitab Wahyu bahwa itu adalah bagian daripada penggenapan nubuatan di ayat 8. Saya pikir tidak konsisten, karena kembali lagi kitab Wahyu adalah kitab yang tidak mudah dipahami. Itu perlu penafsiran yang baik karena banyak simbol-simbol yang punya arti yang tidak gampang untuk kita artikan. Yang kedua adalah petunjuk kedua, orang mengkaitkan COVID-19 ini dengan akhir zaman. Yang kedua adalah penggunaan teknologi secara masif dan intensif hari ini. Jadi orang mulai mengkaitkan bahwa karena adanya pandemik ini, maka secara masif itu artinya secara menyeluruh, dan intensif itu artinya secara rutin, setiap saat itu orang menggunakan teknologi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini, orang yang tidak tahu teknologi, orang yang tidak mengerti teknologi, dibuat paham tentang teknologi. Orang-orang yang di zaman kolonial dituntut untuk mampu beradaptasi di era milenial. Dan ini salah satu, saya pikir ini salah satu dampak positif ya, nampak baik daripada adanya pandemi ini. Membuat orang itu tahu dan mudah memahami teknologi. Tetapi masalahnya adalah dengan adanya teknologi ini, penggunaan teknologi secara masif dan intensif, orang mulai mengkaitkan bahwa ini menunjuk kepada antikris ya. Wah, ini semua data kita, semua ID kita itu sudah tercatat semua oleh teknologi, dan ini pasti kita akan dikuasai oleh antikris dengan adanya situasi seperti ini. Nah, apalagi dengan adanya alat termogan ya, alat termogan yang biasa kalau kita kemana-mana, ke mall, ke bandara, mau berjalan kemana, biasa itu sebelum kita masuk ke satu tempat kita mesti dicek suhu tubuh ya, dengan cara taruh di tes di kepala ya, atau di tangan kita. Nah, orang mulai mengkaitkan, wah ini
ini tanda-tanda antikris ya. Ini tanda-tanda antikris. Alat itu ditempelkan, ditaruh di kepala kita atau di tangan kita sebagai standar untuk mengukur suhu kita. Tetapi sekelompok orang mulai mengkaitkan bahwa ini adalah tanda antikris karena mulai dikaitkan misalnya ya, mulai dikaitkan dalam Wahyu. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ketiga misalnya ayat 16. Ya. Wahyu pasal 13 ya. Wahyu pasal 13 ya, Wahyu pasal 13 ayat 16. Jadi mulai mengkaitkan alat termogan ini dengan antikris karena ditaruh pada dahi semua orang. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Nah, pada dahinya. Jadi orang mulai mengkaitkan bahwa dengan adanya alat termogan ini itu adalah bagian daripada antikris sedang menguasai umat manusia. Secara tidak langsung itu adalah sarana daripada antikris untuk menguasai setiap orang. Nah, mungkin kita bertanya, siapa itu antikris sebenarnya? Apakah antikris itu adalah satu sosok atau pribadi, figur yang akan menguasai dunia saat ini atau nanti? Atau antikris adalah wujud sebuah negara atau lembaga atau organisasi yang nanti akan menguasai atau mengendalikan dunia? Kira-kira pemahaman kita tentang antikris seperti apa? Apakah itu figur orang, ya, orang, pribadi, atau satu negara, atau kelompok, atau lembaga? Nah, kalau menurut saya, apa yang saya baca, yang pelajari Alkitab, antikris itu sepertinya kok bukan satu sosok pribadi yang diagung-agungkan, yang nanti dia akan berkuasa seluruh dunia. Bagi saya, dan kalau saya dasarkan pada Alkitab, antikris itu adalah satu semangat orang-orang yang mau menentang Alkitab, menentang kebenaran, atau sistem yang berlaku di dunia ini yang mencoba untuk melawan kebenaran Allah. Saya ulangi, antikris adalah semangat orang, bisa pribadi, bisa kelompok, bisa lembaga, bisa negara, yang mencoba untuk melawan otoritas kebenaran firman Tuhan. Jadi antikris itu jangan kita berpikir orang-orang yang di luar Kristen. Justru orang-orang di dalam Kristen pun itu banyak yang menjadi antikris. Ya. Orang-orang hidupnya yang melawan kebenaran, menentang kebenaran, menentang firman Tuhan, sebenarnya itu adalah antikris. Jadi jangan kita terlalu membayangkan ya, antikris itu akan jadi sosok seseorang, presiden Amerika kah, siapakah? Tidak. Antikris saya sebut tadi adalah semangat yang melawan kebenaran firman Allah. Siapapun itu, mau dia orang Kristen, mau dia bukan orang Kristen, tapi semangatnya, hidupnya melawan, menentang firman Allah, itu adalah antikris. Nah, jadi orang seringkali memahami dengan adanya termogan ini, itu adalah alat daripada antikris yang mencoba untuk menguasai. Karena kalau kita baca berdasarkan Wahyu 13 ayat 16 bahwa setiap orang besar atau kecil akan diberi tanda pada dahi dan tangannya. Nah, kalau dikasih oleh Tuhan, seharusnya kalau kita mau jujur membaca kitab Wahyu dan menafsirkan dengan teliti dan jujur, maka tanda di dahi dan tanda di tangan itu tidak hanya menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan pun itu ada tanda pada dahi dan tangan mereka. Coba kita lihat ya, coba kita lihat. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 3. Jadi di kitab Wahyu pun juga orang-orang percaya pun itu ada tanda pada tangan mereka. Wahyu
tangan dan dahi. Ya, Wahyu pasal 7 ayat 3. Ya. Ini kalau kita baca perikopnya, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa, artinya ini orang-orang yang memang diselamatkan, anak-anak Tuhan. Ayat 3, katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Perhatikan, anak-anak Tuhan, ya, orang percaya itu dimeteraikan di dahi juga. Ya. Kemudian kita bandingkan lagi pada Wahyu 14 ayat 1. Ya. Perikopnya anak domba dan pengikutnya. Artinya orang-orang yang mengikut Yesus, anak domba yang ditebus. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi orang-orang percaya pun di dahi mereka itu tertulis nama anak domba dan nama daripada Allah Bapa. Nah, lalu kalau kita mencoba untuk menafsirkan secara sempit, memang sempit bahwa tanda di dahi itu merujuk kepada antikris. Lalu bagaimana kita menafsirkan Wahyu pasal 7 tadi, ayat 3, pasal 14 ayat 1, bahwa orang-orang percaya pun ada tanda pada dahi mereka. Nah, dengan kata lain begini, saya mau artikan, mau tafsirkannya begini. Apa maksudnya? Karena kita Wahyu kembali, itu adalah ini kitab apokalipsis. Apokaliptik artinya kitab yang banyak terselubung, banyak simbol-simbol, dan itu harus ditafsirkan dengan benar-benar jeli dan tepat sesuai dengan tata cara tafsir Alkitab yang baik. Nah, lalu apa maknanya? Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan itu ada tanda di dahi dan tangan mereka, lalu orang percaya itu juga ada tanda di dahi dan tangan mereka. Lalu yang membedakannya di mana? Nah, sebenarnya ini adalah simbol. Kembali lagi, ini adalah simbol saja bahwa ketika tanda di dahi itu menunjukkan, memiliki arti bahwa orang-orang yang punya cara berpikir, punya konsep itu seperti iblis, seperti antikris. Tangan itu berbicara tentang perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, itu simbol. Jadi di dahi itu merujuk, memiliki arti tentang cara berpikir seseorang, cara berpikir yang seperti antikris melawan kebenaran. Bahkan ketika yang pada tangan kanan pun itu merujuk kepada memiliki arti perbuatan kita, kelakuan kita, apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang mengikut pengikut daripada antikris, yang ada tanda pada dahi dan tangan mereka, artinya bahwa pikiran mereka plus perbuatan mereka itu seperti daripada antikris. Sedangkan anak-anak Tuhan yang kita baca tadi ada tanda pada dahi mereka dan juga pada tangan mereka. Itu artinya bahwa cara berpikir anak-anak Tuhan, perbuatan mereka sama seperti anak domba, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita memahami simbol-simbol dalam kitab Wahyu dan kita mengartikan antikris, tidak segampang itu ya. Jadi bagi saya adalah jangan kita mudah, termogan ini adalah simbol antikris. Jangan boleh kalau orang mau pasang di dahi kita jangankan itu simbol antikris. Saya pikir tidak. Jadi sebenarnya itu dalam kitab Wahyu, simbol di dahi dan tangan kepada orang-orang percaya itu menunjukkan bahwa cara berpikir kita, konsep kita, dan perbuatan kita itu sama seperti daripada Kristus yang sudah menebus kita. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, ketika ada tanda pada dahi dan tangan mereka, itu merujuk, memiliki arti bahwa cara berpikir mereka, kelakuan hidup mereka tidak sama, atau mereka mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang menentang kebenaran firman Tuhan atau antikris. Jadi antikris itu tidak selalu, dan bagi saya bukan satu sosok yang akan datang, tapi antikris itu bicara tentang semangat orang-orang yang melawan
kebenaran firman Tuhan. Termasuk bidat-bidat, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, itu bagian daripada antikris. Semangat sistem ajaran yang mencoba melawan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, paling tidak dua alasan tadi itu orang mencoba untuk mengkaitkan antara COVID-19 dengan akhir zaman. Dan saya sudah jelaskan bahwa semuanya kita tidak mudah untuk mengkaitkan bahwa oh ini pandemik, lalu ini merujuk bahwa sebentar lagi Yesus datang. Ya, Yesus pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan. Dan jangan kita mudah terprovokasi, mudah dipengaruhi dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dua hal ini, secara sederhana apa aplikasi dalam kehidupan kita dalam bulan kita bicara tentang akhir zaman ini. Khususnya ketika saya berbicara mengkaitkan antara atau apakah benar COVID-19 ini ada kaitannya dengan akhir zaman. Yang pertama, aplikasinya kita perlu pelajari dalam kehidupan kita bahwa kita harus akui kita sedang berada pada akhir daripada akhir zaman. Saya ulangi, kita sedang berada pada akhir dari akhir zaman. Dengan kata lain, bahwa dituntut hidup yang berjaga-jaga. Seperti 5 darah gadis yang bijaksana. Mereka menyediakan lampu, minyak, menyongsong, mempelai laki-laki datang. Biarlah saat ini, di dalam kesibukan kita, di dalam segala kenikmatan hidup dalam dunia ini, mari kita ingat bahwa hidup kita selalu berjaga-jaga. Orang yang bijaksana dalam kehidupannya adalah orang yang selalu berjaga-jaga, mengingat bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Dan ketika kita punya pemahaman demikian, maka hidup kita bukan lagi hidup yang sembarangan, tapi hidup yang hati-hati, hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita termasuk dalam kelompok-kelompok antikris, orang-orang yang melawan kebenaran firman Allah. Yang kedua adalah kemajuan teknologi tidak selalu kita kaitkan dengan antikris. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, ketika awalnya muncul barcode ketika kita belanja, harus ada barcode yang biasa kalau kita belanja itu di scanner, di kasir, orang mengkaitkan bahwa itu adalah antikris. Saya ingat sekali zaman itu, orang mengatakan itu antikris. Belum lagi ketika awal komputer muncul, orang bilang ini antikris. Apa mungkin sampai hari ini pun juga tidak terbukti. Kita belanja di supermarket, di mal-mal, kalau tidak ada barcode itu, kita tidak bisa mengadakan transaksi bayar di kasir. Karena kata lain bahwa tidak semua teknologi adalah produk daripada antikris. Saya akui bisa, teknologi bisa dipakai sarana untuk dipakai oleh kelompok-kelompok orang-orang yang mencoba melawan firman Tuhan. Tetapi tidak semua kita katakan, oh ini antikris, ini antikris. Kembali katakan tadi, antikris bukan benda, bukan sekedar satu figur, tapi semangat orang-orang yang melawan kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, terakhir adalah mari kita memahami dan menilai fenomena zaman berdasarkan terang firman Tuhan. Apapun fenomena, apapun isu-isu tentang akhir zaman, mari kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kita terbawa arus, tapi biarlah kita mau dengan rendah hati, mau mengkoreksi itu, mengkaitkan itu, mencocokkan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu ilmu sekarang disebut ilmu cocok logi. Jadi gampang-gampang sekali setiap fenomena kita cocokkan dengan Alkitab. Padahal tidak cocok. Ya, seperti tadi saya katakan tadi, penyakit sampar di Wita Wahyu dikatakan itu adalah pandemik, itu adalah COVID-19. Padahal sebenarnya bukan. Kalau kita mau kaitkan itu, sebenarnya bukan. Jadi mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, biarlah firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini, dalam bulan kita bicara tentang akhir zaman, masih banyak tema-tema akhir zaman yang akan saya bahas, kita akan bicarakan pada minggu-minggu berikutnya. Tapi pada minggu pertama ini, saya akan khusus, sudah sampaikan tadi kita berbicara tentang bagaimana, apakah benar COVID-19 ini ada kaitannya dengan antikris atau akhir zaman. Kiranya penjelasan firman Tuhan ini boleh menolong kita, memberkati kita, membuat hidup kita lebih berjaga-jaga lagi, untuk kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat, kita sedang berada pada akhir dari zaman akhir. Ya, akhir dari zaman akhir. Mari kita bersyukur. Tuhan selalu memberkati kita. Hidup terus berjaga-jaga dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bagi firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami di tengah kesibukan kami, di tengah kenikmatan hidup ini. Kami belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang tidak mudah dan sensitif, yaitu tentang akhir zaman. Biarlah tema-tema dalam bulan ini akan mengingatkan kami semua bahwa kedatangan Kristus itu adalah sebuah kepastian. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sebuah kepastian. Sebagaimana Yesus datang pada kali yang pertama adalah sebuah kepastian. Engkau pun datang pada kali yang kedua adalah sebuah kepastian. Dan sebelum kedatanganmu pada kali yang kedua, itu banyak tanda-tanda zaman. Tolonglah kami untuk kami bijak dan berhikmat untuk kami bisa membaca akan setiap tanda-tanda zaman. Membacanya sesuai dengan terang firman Tuhan. Tidak mudah terikuti dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang salah. Tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Tapi biarlah iman kami makin teguh dalam Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran tema tentang akhir zaman ini membuat kami untuk kami lebih lagi berjaga-jaga. Lebih bijaksana untuk kami menjalani kehidupan kami. Di kami yang sedang berada pada akhir daripada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur biarlah roh-Mu yang kudus memateraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kami umat-Mu yang telah mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Dan aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Allah menolong dan memberkati. Yang sedang dalam kekurangan kehidupan ekonomi ini. Kiranya Allah yang menyediakan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang mungkin sedang saat tidak ada harapan. Dan Tuhan Engkau berikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini, kiranya berkat-berkat Allah menyertai setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan kiranya kami sama-sama menerima berkat yang berasal daripada Allah sendiri. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu. Dan biar tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami, umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Roh Kudus. Hamba sampaikan berkat ini bagi kami semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku kasih. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.